deretan rumah mewah milik artis Indonesia yang kini terbengkalai dan tak terurus. Dari yang dulunya megah, kini berubah menjadi menakutkan. Inilah kisah horor rumah artis Indonesia. Rumah mewah berlantai 5 di kawasan Bandung Utara yang pernah dimiliki almarhum Olga Syaputra, kini terbengkalai dan menyimpan banyak misteri. Rumah ini awalnya dibangun sebagai tempat singgah saat akhir pekan. Namun sejak Olga meninggal dunia pada tahun 2015 akibat meningitis, rumah tersebut ditinggalkan begitu saja. Warna putih yang dulu mendominasi kini kontras dengan rumput liar yang tumbuh lebat menutupi jalan menuju pintu utama. Meski tidak berpenghuni, rumah ini masih menyimpan berbagai perabot lengkap seperti kasur dan lemari yang kini diselimuti debu tebal. Suasana kosong menciptakan aura misterius dan menakutkan bagi siapapun yang mendekat. Olga Syaputra yang meninggal di usia 32 tahun dikenal sebagai artis serba bisa. Ia tidak hanya melawak, tetapi juga bernyanyi, berakting, dan menjadi pembawa acara. Sejak rumah ini ditinggalkan, beberapa orang mengaku merasakan hawa dingin mendadak dan melihat bayangan samar di dalam rumah, menambah kesan seram dari bangunan yang dulunya megah ini. Selanjutnya, ada rumah mewah milik almarhumah Julia Perez Juppe di Bandung Barat. Terletak di tengah perbukitan, villa megah ini dulu menjadi simbol kesuksesan Juppe di dunia hiburan. Setelah Juppe meninggal dunia pada 10 Juni tahun 2017 akibat kanker leher rahim stadium 4, rumah ini dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Desain serba putih dengan sentuhan hitam kini tampak lusuh. Meski halaman masih dirawat, tembok rumah mulai rusak dan terlihat menyeramkan, terutama saat malam tiba. Warga sekitar mengaku sering melihat bayangan dan mendengar suara aneh dari dalam rumah. Kesunyian di sekitar lokasi semakin memperkuat kesan angker. Dengan nilai sekitar 2 miliar rupiah, rumah ini menyimpan kemewahan sekaligus kisah pilu yang penuh misteri. Artis senior Meriam Bellina juga meninggalkan jejak misterius lewat 2 rumah mewahnya di Majalengka dan Bandung. Rumah lamanya di Majalengka kini tampak rapuh dengan dinding retak dan atap berlubang yang hampir ambruk. Meski kosong sejak tahun 2003, perabot seperti sofa, kasur, lemari buku, dan kursi tua masih tersisa seolah menunggu untuk digunakan kembali. Rumah-rumah ini menjadi monumen bisu kejayaan masa lalu yang kini menyatu dengan alam dan kesunyian. Ada pula rumah singgah milik Lydia Kando di kawasan Pantai Carita, Banten. Rumah ini dibiarkan terbengkalai selama 4 tahun setelah diterjang tsunami pada 2018. Meski bangunan masih kokoh, suasana di dalamnya terasa mencekam. Perabotan berdebu, dapur yang kotor, halaman yang dipenuhi tumbuhan liar, hingga kamar-kamar terkunci menambah aura misteri. Di lantai 2, terdapat ruangan dengan kolam kecil yang dibiarkan begitu saja, ditambah kehadiran kelelawar besar yang bersarang di sana. Berikutnya adalah rumah milik Wahyu Sardono atau Dono Warkop DKI. Pelawak legendaris asal Klaten ini pernah memiliki rumah mewah di Indramayu. Kini rumah tersebut kosong dan tidak terawat, dengan rumput liar tumbuh subur di sekitarnya. Meski telah berganti kepemilikan dan mangkrak, sisa kemegahan masa lalu masih terlihat dari desain interior dan arsitekturnya. Siapa yang tak kenal Susana, Ratu Horor Indonesia? Di Semarang, terdapat rumah yang dulu menjadi tempat tinggalnya dan kini telah kosong lebih dari 10 tahun. Dinding berlumut, retakan di mana-mana, serta tanaman liar yang tumbuh bebas menciptakan suasana
sangat menyeramkan. Tanpa aliran listrik, rumah ini terasa semakin mencekam, seolah menjadi monumen sunyi warisan film-film horor legendarisnya. Terakhir, di sekitar kota Semarang, berdiri sebuah rumah mewah terbengkalai yang dulunya milik seorang pengusaha kaya. Rumah ini dilengkapi kolam luas dan bangunan megah, namun kini dipenuhi alang-alang dan debu tebal. Menariknya, ditemukan foto almarhumah Naiki Ardila di dalam rumah, menandakan sang pemilik adalah penggemar beratnya. Rumah ini ditinggalkan sejak tahun 2005, menyisakan dokumen dan barang-barang kenangan masa lalu. Bayangkan, jika kamu datang ke sini pada malam hari, suasananya pasti jauh lebih horor.